min 'abdin muslimin yad'u li akhil muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaku walaka bimithlin. Ingat ibu bapak, tidak ada seorang hamba yang mendoakan saudaranya yang di saat saudaranya tidak ada di hadapannya sana. Sebagian menjelaskan termasuk lagi ada pertentangan, dia lagi bermusuhan, nggak akur, atau orang yang nggak ada di hadapannya, lalu kita mendoakan dia yang orang itu nggak ada di hadapan kita, maka malaikat serempak mendoakan walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Para ulama mengatakan apa? Ini adalah doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah. Jadi artinya ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang yang kurang ajar sama kita. Kalau anda punya hajat, cari orang paling kurang ajar. Waduh, kurang ajar, awas ya, titen nono kalau bahasa Jawa, awas ya, ntar malam ya ngambil air wudhu doain, ya Allah, padahal dia kurang duit ya. Ya Allah, semoga rezekinya banyak ya Allah, suaminya tambah sayang ya Allah, istrinya tambah baik ya Allah, anaknya soleh-soleh ya Allah. Kita doakan begitu, kesempatan maka dijawab oleh malaikat. Malaikat mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepada orang ini seperti yang ia minta. Sehingga dikatakan ini doa sangat mudah dikabul. Saya dapat dari guru, saya amalkan. Makanya kalau ada orang ganggu kita nih, lumayan kurang ajar sama saya, lumayan. Kalau saya ngadep kepada Allah banyak dosa saya, kayaknya susah saya dikabul. Mumpung ada orang ganggu saya, titen, awas nanti malam. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak, berikan kecukupan ya Allah. Saat itu malaikat mengatakan walaka bimithlin, dan kita harus yakin karena ini yang bersabda baginda Nabi dalam hadis sahih. Sudah mulai ngeresep obat biusnya, ibu sudah mulai bisa, agak mulai bisa. Dan ini mujarab bu, saya mulai hari itu saya dengan keluarga kalau ngomong, waduh kalau hajat berat kita tanya ada yang ganggu kita, enggak. Baru ya kita enggak pernah buka-buka yang ini, ya kan ganggu ada enggak. Kalau ada yang ganggu, yuk kita garap malam ini sebenarnya. Mami kira kita doain. Cuman repot, nggak ada yang ganggu, jadi pusing kita mendoain, nggak ada yang ganggu. Jadi ibu ganggu saya, nanti saya doain deh, bapak-bapak. Kita pastikan ini. Kalau kita doakan orang yang tidak ada di hadapannya itu tulus, apalagi dia ganggu kita bermasalah tulus, maka akan dikabul oleh Allah untuk kita duluan. Nah ini sudah mulai ngeresep obat biusnya, makanya sadar ini Nabi bersabda, sudahlah anda jangan doain jelek rugi, mumpung anda diganggu doakan dia dengan doa kebaikan. Adapun misalnya kalau kita ingin menuntut hak kita diambil, oke, kita ngajukan ke mahkamah, tapi jangan benci dan jangan dengan dendam. Hak kita untuk kita ambil, tapi tetap dengan senyum. Seandainya kita kalah, padahal kita yang benar, nggak perlu dendam. Kita doakan dengan doa kebaikan. Ya Allah, dia telah zalim kepadaku, tapi dia adalah saudaraku. Jangan kau masukkan neraka ya Allah. Masukkan ke surgamu ya Allah, ampuni dia. Allah akan ganti rezeki setelah itu. Menuntut salah sah, tapi jangan mendendam. Jangan mendendam, jangan kandang. Kalau sudah mendendam itu ada tambahannya, ada lebih. Kalau marah sebenarnya mukul begini. Benar dalam kisos, berlebihan. Baik, jadi doakan orang lain maka Allah akan kabul kepada anda. Dan ingat orang beriman, pengkabulan doa tidak harus hari ini, adalah hari nanti. Saya kembali ke kisah. Suatu ketika ada orang, Pak Wali, ada orang datang minta didoakan, dia mau jadi wali kota. Jadi Pak wali kota ini aja berani datang ke saya. Calon wali kota, gubernur nggak ada berani datang ke saya. Ini berani datang ke saya. Cuman sudah jadi wali kota. Jadi pondok kita nggak ada berani mereka datang, bukan karena mereka benci, tidak, karena mereka kita sudah baik-baik sehingga kita tidak perlu jalin hubungan baik lagi. Sama dengan beliau sudah baik, jadi nggak ada, rumah kita nggak ada urusan dengan mereka, nggak ada urusan begini. Kalau ada mereka datang kepada kita, urusannya urusan dakwah. Saya dengan beliau urusan dakwah. Saya tidak pernah kenal sebelumnya, cuman karena semangat dakwah harus saya sambut untuk berdakwah, untuk melakukan kebaikan. Ada orang minta doa, ya tolong doain saya biar saya jadi nanti. Bener nih, mau jadi? Iya. Dengar ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Allah, ya Allah. Misalnya di si A.
rivalnya namanya si B. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, B itu pesaing saya, B pesaing saya, maka kami mohon ya Allah, kami mohon menangkan dia ya Allah. Pikir dia, ya. Menangkan dia ya Allah. Oh ya, apa tidak salah doa maksudnya gitu? Oh sudah batal nggak jadi, ini tidak mau ngikut, ya sudah. Tahu-tahu kok ya pas bener gak jadi juga dia gini. Oh doain orang kok susah berarti. Kalau dia calon pejabat yang baik, Pak Wali, kalau mendoakan nanti rival, kalau mau naik lagi, doakan ya Allah, kalau memang dia lebih baik dari aku, angkat dia ya Allah, angkat dia. Doanya begitu. Jangan ngomong ya Allah jadikan aku wali kota lagi. Jangan. Doakan ya Allah, kalau memang dia lebih baik dariku, jadikan dia ya Allah. Selesai. Selamat. Supaya tidak ada kesombongan di dalam diri kita. Kalau memang dia kan nanti oleh Allah akan balas, kau yang akan lebih layak setelah itu. Kita perlu adanya presiden yang hebat, yang baik dekat kepada Allah, gubernur yang baik, wali kota. Cuma tidak usah saya jadi wali kota, tidak usah saya jadi gubernur. Akan tapi cukup saya mencintai mereka, saya punya kasih sayang pada mereka. Makanya ini tugas para ustadz, kalau dekat sama orang kaya jangan rindu kekayaannya, itu salah niatnya. Akan tapi dekatlah dengan orang kaya karena Anda rindu menyelamatkan orang kaya, biarpun dia tidak harus nyumbang di pondokmu, hai ustadz. Kalau dekat dengan pejabat, cintailah pejabat agar dia masuk surga, biar selamat. Makanya saya akan bangun pondok di Dumai, tapi tidak boleh mengambilkan dari duit negara untuk pondok saya. Paham sih? Akan selesai. Kalau mau bantu dari koceknya sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini baru karena pertemuan saya bukan karena urusan jabatan, apalagi ngambil duit negara. Lu kenapa Buya tidak mau duit bantuan dari negara? Ketahuilah, kami itu dengan Al-Bahjah pesantren itu adalah jarang bantu negara. Paling tidak jangan ganggu deh. Saya tidak ganggu negara, nggak nyumbang nggak bisa. Makanya saya terangkan dengan beliau ini. Kita akan buat program besar nanti. Ada Al-Bahjah, nanti ada Al-Ma'unah. Al-Ma'unah adalah akan kami pantau, akan tapi nanti ada tim yang berjuang. Ingat membuat sekolah yang menyelamatkan. Apa ini? Membuat pesantren yang betul Allah. Tapi nanti ada Al-Bahjah sendiri. Al-Bahjah siapa yang berjuang? Pak Wali Kota nanti kan ada jabatan batas. Yang berjuang adalah Anda ini berjuang. Dan tolong siapapun yang akan berjuang dengan kami, yang sudah punya ikatan dengan para habaib, para ustadz, jangan pindah ke saya dengan meninggalkan gurunya. Itu pengkhianatan. Ini serius harus saya sampaikan, jangan orang berbondong-bondong kepada kami lalu meninggalkan gurunya, itu pengkhianat, nggak benar. Suatu ketika saya juga akan ditinggal karena hatinya jelek, dia lompat sana lompat sini. Maka tolong yang sudah punya ikatan dengan guru lanjutkan. Kami akan buat program. Siapa yang saya ajak yang belum punya banyak ikatan dengan guru, atau sudah punya ikatan dengan guru tetap berpegang dengan guru, nggak bonus dengan kami. Nggak mustahil ya seorang wali kota yang datang dengan niat baik. Wali kota datang ke tempat saya masa pakai dasi. Saya lebih pantas jadi wali kota pakai jas hari ini. Beliau pakai gamis datang ke pondok. Ini benar wali kota. Sampai saya tidak tahu yang mana wali kotanya. Tak pikir pengawalnya yang wali kotanya betul waktu itu. Loh malah oh yang ini, ini wali kotanya, ketukar saya ngorban. Baik, oke. Insya Allah lihat siapa saja bisa menjadi penerus dakwahnya Rasulullah. Yang penting ketulusan. Jabatan sementara, Pak Wali tahun ini atau setelahnya akan berakhir semuanya. Tapi kalau kita berjuang di jalan Allah, lihat sampai ke surga nanti. Jabatan mah cepat berakhir. Tapi siapapun kami ingat yang punya jabatan, dari Pak Wali, Pak Kapolres, Pak Dandim, jadilah Anda ahli surga dengan jabatan Anda. Saya lihat Pak Polisi, Masya Allah. Saya sahabat-sahabat polisi banyak. Saya sering polisi itu, mohon Pak Polisi, ini surganya gampang banget. Saya kiai teriak-teriak menghentikan minuman keras sama tempat hiburan sama judi, nggak ada yang dengar. Padahal saya sudah melobi dengan bahasa baik, nggak bisa bubar. Ya Allah susah. Rupanya Pak Polisi itu cuma parkir mobil patroli di depannya sudah bubar, ahli surga. Enak banget masuk surga itu. Semuanya punya hak masuk surga ya. Ini hebat, polisi ada di sini, ada di sini.
Siapapun kita menjadi ahli surga Allah. Tapi tadi masalah ukhuwah belum selesai. Obat biusnya sudah masuk belum tadi? Sudah boleh ngeresep. Tapi karena kita tuh kayaknya keraknya banget gede, kayaknya kurang kuat. Saya kasih dosis tertinggi. Terakhir, kalau dosisnya ini nanti Anda belum bisa mendoakan saudara Anda yang berbuat zalim kepada Anda, kalau dosis ini belum masuk, Anda ambil cermin setelah itu dan Anda katakan, "Hei Abu Jahal, kenapa kau kok keras hati amat?" Abu Jahal itu nanti. Baik, obat bius yang terakhir adalah suntikan terakhir agar Anda mudah mendoakan orang lain. Setelah itu Anda tidak akan berpikir lagi mendoakan orang jahat kayak apapun dia. Anda lihat kalau Anda dengar ini, obat bius yang terakhir adalah, bayangkan setelah dunia ini berakhir,